Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang marketing mix. Kalau misalnya yang pertama 4P itu diperkenalkan oleh Jeremy McCarthy, kemudian ada perubahan Luther Burn 1990 dari 4P menjadi 4C. Ada customer value, ada cost, ada communication, dan ada convenience. Kemudian Kotler di 4.0 juga dia mengatakan tentang 4S, dan disitu agak beda dengan punyanya Luther Burn. Jadi ada co-creation, kemudian ada currency, itu mencerminkan cost, kemudian ada communal activation dan conversation. Sebelum masuk perubahan-perubahan dari marketing mix yang 4P, kemudian 4C, dan 4C-nya Luther Burn dengan 4C-nya Kotler, mari kita kupas satu-satu tentang 4P yang McCartney yang pertama, kemudian apakah perbedaannya dan shiftingnya kepada 4C yang punyanya Luther Burn. Nah, ini dia perubahannya dari 4P menjadi 4C, dari produk menjadi customer solution, solusi untuk pelanggan, kemudian price itu menjadi customer cost. Kalau di Kotler itu currency, customer cost. Kenapa? Karena price itu bukan fixed price lagi, jadi price-nya itu berubah-berubah. Dynamic price itu biasa di industri aviation atau pesawat terbang, kemudian industri pariwisata di hotel misalnya, yang waktu weekend itu naik 2-3 kali lipat, sedangkan kalau weekday itu dia harganya bisa turun dari 50%. Kemudian untuk place, convenience, kenyamanan, dan promotion untuk communication. Kita lihat di 4P dulu yang punyanya McCartney. Nah, yang pertama di produk misalnya. Produk itu tentu dia adalah jantung dari marketing mix. Semua aktivitas pemasaran dimulai dengan produk. Dan produk itu tidak hanya melihat entitas fisik saja, tapi menangkap seluruh aspek berwujud dan tidak berwujud seperti servis atau pelayanan, kemudian organisasi dan ide. Kemudian mengenai memahami hubungan tentang produk dan bauran pemasaran atau marketing mix menjadi penting, karena bauran produk itu adalah seluruh rangkaian produk yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Keputusan mengenai bauran produk akan tergantung pada faktor fitur, brand name, rancang, variasi produk, kualitas, jasa, dan packaging. Kemudian yang kedua tentang price. Price itu nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk memperoleh atau memiliki produk suatu perusahaan. Ini adalah revenue atau penghasil pendapatan yang penting bagi perusahaan. Kemudian price mix mempertimbangkan variabel pemasaran, misalnya untuk benefit, ada diskon, ada periode pembayaran, kebijakan kredit, metode penetapan harga, dan kebijakan dan strategi. Kemudian yang ketiga adalah promotion atau promosi, salah satu strategi pemasaran 4P untuk melayani dua tujuan. Yang pertama, memberitahu calon pelanggan tentang produk Anda, dan kedua, membujuk mereka untuk membeli produk Anda. Elemen utama dari promotion mix itu ada iklan, penjualan pribadi, kemudian hubungan masyarakat, pemasaran langsung, publisitas, media sosial, cetak, kemudian promosi penjualan. Kemudian yang terakhir untuk 4P itu adalah place atau distribution, adalah distribusi fisik berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Elemen-elemen campuran distribusi itu adalah saluran distribusi, keputusan pergudangan, penanganan produk, logistik, kontrol investasi, proses pemesanan, dan cakupan. Kalau dilihat dari 4C, mari. Nah, kalau kita lihat dari perubahan dengan punyanya Luther Burn, nanti kita bandingkan 4C, ternyata 4C Luther Burn dan ada 4C-nya Kotler. Yang pertama adalah tentang customer value. Jadi di situ menyangkut bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen sebelum mengembangkan produk, karena kebutuhan dan
keinginan konsumen lah yang memicu dari permintaan. Tidak hanya membantu dalam mengembangkan produk yang diinginkan, tapi juga membantu mengembangkan strategi positioning yang tepat untuk produk dan memasarkan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah cost. Cost itu sebagian dari total biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Itu mencakup biaya moneter dan moneter, yaitu bisa harga, biaya tambahan untuk memperoleh, misalnya untuk berkendaraan ke outlet, untuk membeli produk, biaya saat mengeluarkan penelitian dalam produk, biaya pengorbanan, dan biaya peluang. Kemudian convenient adalah kenyamanan, adalah kunci untuk lebih banyak penjualan. Sebagian besar pelanggan memilih produk berdasarkan kenyamanan pembelian. Maka fokusnya adalah penelitian dan mencari tahu semua saluran distribusi yang dipertimbangkan pelanggan. Kemudian user journey pelanggan untuk menjual produk di saluran mereka yang mereka sukai. Kemudian menghilangkan semua hambatan yang dihadapi pelanggan saat membeli produk. Yang terakhir, communication atau komunikasi. Meskipun promosi bersifat manipulatif dan dipaksakan kepada pembeli, komunikasi bersifat kooperatif dan disetujui oleh penjual dan pembeli. Konsumen selalu ingin mendengar apa yang untungnya bagi mereka, sedangkan penjual selalu mengatakan ini adalah produk terbaik di pasar. Komunikasi yang efektif mempertimbangkan kedua sisi dan menghasilkan win-win solution. Apa bedanya dengan punyanya Kotler 4C? Mari kita lihat. Nah, 4C punyanya Kotler di Marketing 4.0, dia mengatakan ada co-creation, kemudian currency yang dynamic price tadi, communal activation, peer-to-peer, kemudian conversation. Jadi kita lihat di co-creation itu menciptakan bersama, currency. Co-creation diartikan sebagai strategi menciptakan produk baru dengan melibatkan pelanggan ketika gagasan produk mulai terbentuk. Pendekatan dapat membuat produk menjadi lebih unggul karena melibatkan pelanggan sehingga lebih mampu menyesuaikan keinginan pelanggan. Produk yang diluncurkan juga dapat meraih kesuksesan di pasar pelanggan. Kemudian currency, dalam sebuah ekosistem digital, harga satu produk ditentukan dengan pemahaman mata uang yang selalu berfluktuasi. Sehingga harga produk selalu dynamic pricing. Kemudian communal activation, dalam konsep 4P itu disebut price. Dalam konsep 4C, communal activation, memikirkan bagaimana kita bisa mendapatkan tempat yang bagus dan strategis di pasar. Dalam ekosistem digital, kecepatan menjadi faktor penting dan bagi pelanggan dalam keputusan pembelian. Pada strategi ini, perusahaan hanya sebagai platform saja, sedangkan produk yang diperdagangkan adalah milik pelanggan. Kemudian yang terakhir, conversation ini merupakan upaya menciptakan percakapan baik antara produsen dengan konsumen maupun konsumen dengan konsumen lainnya. Nah, itu yang tentu berbeda dengan 4P yang sebelumnya, dan sejumlah usaha baik mikro, middle, kemudian menengah mulai tumbuh dan beberapa sudah terhubung dengan ekosistem digital. Nah, mereka shifting dari offline ke online, apalagi kondisi yang seperti sekarang, tentu bagaimana merelevankan marketing mix yang awalnya dari 4P menjadi 4C. Makasih.